Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fadli, Mahasantri Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengerjaan pembuatan website, yaitu website yang bertema olahraga dan hobi, yang dimana dalam website olahraga dan hobi ini dia menyediakan layanan jasa personal trainer, berbagai macam olahraga. Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat beberapa bagian, ya, hampir 85% kita telah selesai membuat pada bagian home, yaitu carousel, kemudian ini welcome register, our course, grid, dan kemudian ini alasan mengapa perlu kesehatan sih. Dan di sini terlihat sebuah konten yang memiliki background gambar, posisinya fix, dan ada Orcos yang dimana kita bisa menghovernya juga. Terdapat icon tentang profil dari pelatih-pelatih layanan jasa e-health. Kemudian di sini kita juga sudah berhasil membuat sebuah tampilan produk yang dimiliki oleh layanan G-Health. Jadi layanan G-Health ini tidak hanya menyediakan layanan personal trainer, ya. Dia juga memiliki produk-produk yang dimana produk ini misalkan dia memiliki harga yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu misalkan harga murah namun memiliki misalkan dia memiliki kualitas yang dari impor luar negeri gitu. Kemudian untuk tahap selanjutnya pada video kali ini kita akan membuat bagian Let's News, kemudian bagian yang sama juga, ya, seperti yang keterangan kursus 3 bulan ini. Iya sama, namun di sini hanya memakai background yang berwarna hijau dengan opacity yang bisa kita atur nanti, ya. Dan kemudian sisanya kita akan membuat sebuah footer, yang dimana footer ini terdiri dari berbagai list link, ya. Dan di sini terdapat form, dan kemudian ada sebuah button. Oke, lanjut saja, kita langsung menuju text editor kita. Oke, pada video sebelumnya saya lihat-lihat video sebelumnya yang saya record ini mungkin terlalu kecil, ya, tampilan dari text editornya. Jadi mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan teman-teman ketika menonton pada video yang saya upload ini, karena memang kemarin terlalu kecil, ya. Sekarang saya sudah besarkan tampilannya, mungkin sekarang pasti jelas, ya. Oke, kita langsung saja ke bagian Let's News. Kita kasih jarak terlebih dahulu. Kita kasih tag komentar sebagai keterangan untuk setiap elemennya. Awal Let's News. Oke, bagian akhirnya. Kemudian kita masukkan tag section sebagai pembeda setiap elemennya. Jadi seperti biasa kita masukkan section terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam kontainer agar dari konten si Let's News tidak keluar, ya, tidak ngaco sendiri, ya, berbeda dengan lainnya nanti. Jadi semua elemen yang akan kita buat dia harus diapit dengan tag kontainer untuk mengatur jarak margin bagian kanan dan kirinya, yang terkecuali untuk keterangan atau background. Kecuali untuk background yang bernama fixed, ya, dia di luar kontainer, maka tampilannya akan langsung full, ya, full layar kanan kirinya.
Kita lanjut kembali, kemudian kita bikin row, karena di sini jika kita lihat di sini terdapat sebuah tiga elemen. Kalau mungkin teman-teman lihat ini 3 elemen, namun kita akan membuatnya menjadi 2 kolom, yang dimana dalam kolom ini, kolom 1 akan kita bagi 2 lagi menjadi kol 6, dan ini sisanya kita hanya akan membuat kol 4 saja. Jadi dalam kolom 8 kita buat lagi kolom 2, yaitu jadi kol 6. Sisa dari kol 8 ini, dia kol 4, akan kita buat tampilan event yang memiliki background hitam ini ya. Kita kembali lagi ke text editor, kemudian kita tuliskan, kita ketikkan kol 8, kemudian ini terdapat left title seperti biasa, kita kasih kelas left title H2, kita copy paste saja di sini. Oke, langsung saja kita buat 2 kolom yang berada di kolom 8 ya. Kita bikin lagi row. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah kolom di dalam kolom, konsepnya kita sebelum membuat kolom itu harus membuat terlebih dahulu row. Oke, kita buat row, kemudian kol 6, kol 6 ini ada 2 ya. Karena ini elemennya sama, maka kita cuma buat 1 saja. Jika kita sudah mengcustomnya jadi seperti ini, kita tinggal paste, nanti tinggal copy paste maksudnya. Oke, setelah kol 6 ini kita buat dia div ya, yang memiliki kelas yang memiliki kelas let's news. Setelah itu kita kasih dia div juga untuk menyimpan gambar news image. Kemudian kita masukkan image-nya, kita search, masuk ke folder image let's news. Saya sudah menyiapkan namanya let's news. Lalu di dalam gambar ini terdapat sebuah keterangan, ini tanggal ya. Kita masukkan agar dia satu div dengan gambar. Kita kasih span aja untuk tag keterangannya. Misalkan di sini misalnya Minggu 21 Feb. Oke. Kita buat lagi keterangan untuk title ini ya, Barcelona vs Cadiz. Nah, ini menggunakan tag H4, yang kemudian di dalam tag H4 ini, dia kita kasih ya, itu aja anchor A ya. Kita buat H4, kita kopas saja bagian sini. Oke, paste. Lalu bagian paragrafnya, jadi si H4 dan juga paragraf ini berada di dalam div let's news. Oke, jangan lupa untuk image ini kita lupa memasukkan tag anchor, karena agar si image ini bisa kita menjadikan hyperlink agar dia langsung menuju ke situs yang kita ambil dari web resminya ya, tentang kabar-kabar sport itu. Kemudian mungkin ini udah cukup, kita tinggal mengcustomnya saja di file CSS kita.
kita kembali ke style yang telah kita punya, kasih keterangan awal let's new. Kita lihat dulu dia namanya let's news. Oke, ini let's news ya. Kemudian terdapat news image. Oke, kita jadikan dulu ya news image ini posisinya menjadi relatif. Mengapa dijadikan relatif? Seperti yang saya kemarin katakan, agar bisa mengatur posisi dari posisi absolut, kita harus jadikan dulu parent dari absolut tersebut menjadi posisi relatif. Kita position relatif, lalu overflow-nya hidden. Kemudian kita cek terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah terlihat. Sekarang kita tinggal hanya coba bikin dulu spannya agar dia berada di dalam image ini ya. Oke, news image, kemudian di sini ada span. News image span. Jadi kita edit tag span yang ada di dalam kelas yang bernama news image. Kita kasih posisinya absolut. Oke, leftnya kita kasih 0, kemudian bottomnya juga 0. Lalu kita kasih padding 0 dan 15 pixel saja. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, dia sudah berada di sini. Mengapa dia berada di sini? Karena kita tadi telah menambahkan posisi untuk si span ini menjadi absolut. Dia akan berada di dalam di atas gambar ini. Lalu kita jadikan leftnya kasih kita 0. Lalu untuk bagian batnya kita kasih 0. Jadi jarak antara span dengan gambar bottom ini, dia ukuran span ke bagian bawah gambar ini memiliki jarak 0. Dan juga bagian kiri dari span dengan jarak bagian ini bagian kiri dari si gambar akan memiliki ukuran 0. Oke, kita kasih dulu dia background colornya hijau menggunakan warna dasar kita ya. Kemudian kita atur fontnya ke 600 tebalan 17 pixel, lalu di sini 40 pixel. Lalu kita jadi kasih dia font hurufnya jenisnya Poppins. Kita lihat. Oke, telah berhasil. Kita lupa memasukkan tag anchor ya untuk bagian judul dari sebuah berita ini. Kalau tidak kita masukkan anchor, dia tidak akan bisa kita jadikan hyperlink ya. Oke. Lalu di sini kita buat customnya untuk bagian H4-nya. Kita tulis let's new. Jadi si let's new ini, si H4 ini berada di dalam kelas let's new ya. Kita langsung saja let's new, kemudian H4 lalu A. Jadi kita akan mengedit tag A yang berada dalam tag H4, yang dimana H4 ini berada dalam kelas let's new.
Oke, kita harus selalu menerapkan metode selektor ya yang telah ditetapkan oleh CSS-nya. Oke, kita kasih fontnya 620 pixel, 28 pixel. Kemudian kita kasih Poppins. Lalu di sini kita kasih display-nya menjadi blok. Untuk margin 10 pixel dan 0 pixel. Kita lihat. Nah, udah berubah. Kita kasih warnanya, sekarang colornya 2B saja. Oke, kita hilangkan text decorationnya ketika di hover. Let's news H4A. Ketika di hover kita text decoration non. Oke, kemudian warnanya kita ubah juga. Sip. Kita lupa memasukkan warna hitam pada bagian ini ya. Kita ganti yang news image span ini colornya menjadi putih. Color putih. Kita lihat. Oke, berhasil. Untuk bagian ini kita tidak perlu mengcustomnya lagi ya. Mengapa pada bagian paragraf kita mengcustomnya? Karena jika kita lihat row semua yang ada, kita lihat di sini ya, row ini dia berada di dalam kelas yang bernama Let's News. Jadi setiap paragraf yang berada di dalam kelas yang bernama Let's News, dia akan langsung tercustom seperti ini. Karena emang pada Let's News kita sudah mengidentifikasinya untuk bagian tag P. Oke, langsung saja kita paste mungkin ya. Oh, ini salah ya gambarnya. Kita ganti dulu ini Let's News-nya 1 coba. Oke, berhasil. Coba kita paste untuk call-nya. Oke, kita ganti bagian ininya. Jadi ini salah namanya. Sip. Kita ganti juga untuk judulnya. Lalu untuk keterangan paragrafnya kita ganti juga. Sip. Oke, udah berhasil. Salah ini. Sip. Selanjutnya kita akan membuat bagian let's event. Oke, langsung saja. Kita kasih call-nya setelah call 8 tadi ya. Jangan kita simpan setelah call 6 ini. Kalau kita simpan bagian event setelah call 6, dia akan berada di dalam row yang berada di dalam call 8 ya. Jadi kita klik dulu bagian sini call 8, kita lihat div-nya di sini. Kita bikin atau nah di bawahnya kita bikin di sini call titik dulu ya untuk sebuah div-nya. Lalu kita definisikan call lg4 misalkan ya.
Oke, seperti biasa di sini terdapat sebuah live title. Kita masukkan lagi kelas live title. Kemudian H2 event. Oke, cukup. Kita bikin kelas lagi untuk bagian list konten ini ya. Misalkan kita kasih aja line-nya, line event news. Lalu kita bikin tag A saja ya, tag A. Kemudian di sini kita kasih keterangan untuk yang Senin ini ya, kita pakai H4 saja. H4 sekarang ini Senin 1 Februari 2021. Sama ya, bawahnya juga kita A lagi. Kemudian kita lihat sini paste, kemudian H4, klik lagi, kasih A, lalu di sini kita kasih keterangan lagi. H4, lalu Ctrl V. Kita langsung saja menuju style. Untuk kelas let's new line ini ya, kasih background colornya hitam seperti yang kita lihat tadi. Dia memiliki hitam 2B ya. Lalu untuk paddingnya 25 pixel, kemudian 30 pixel. Kita edit bagian tag anchornya, line event news A. Colornya menjadi putih. Lalu di sini untuk fontnya kita kasih 615 pixel, 23 pixel. Kita kasih dia Poppins. Ya, sip. Kemudian displaynya kita ubah menjadi block. Dan untuk paddingnya kita kasih 14 pixel, kemudian 0 pixel ya. Kita lanjut langsung ke bagian line H4. Kita kasih dia border. Mengapa? Karena jika kita lihat di sini terdapat sebuah border ya, border bottom. Kita kasih dia border bottom. Mengapa border bottom? Karena ini border berada di dalam H4 ini ya. Kita kasih border color dulu. Kita kasih dia 5151. Lalu untuk fontnya kita kasih 700. Sini 13 pixel. Kemudian sini kita kasih 23 pixel. Bukan ya, nggak usah 20, nanti sama, satu saja, satu. Lalu Poppins. Kemudian untuk warnanya kita kasih dia hijau. Kita belum menambahkan
2 ya di sini. Colornya kita kasih warna dasar seperti biasa 9AC ini. Kemudian untuk border bottom, nah ini border bottomnya 1 pixel solid, anti solid itu tidak putus-putus ya. 5C, pakai 5C misalkan 3C 3 ini coba. Salah, maaf, bukan C5 kayak C5 C3. Oh, kita refresh bagian sini. Nah, udah berhasil. Namun di sini kita lihat dia berdempetan ya. Kita kasih padding bottom saja di sini. Padding bottom 20 pixel. Sip, udah berhasil ya. Untuk kalau ingin kita memasukkan linknya biar sama, kita klik ini aja, kemudian kita paste link ini, lalu kembali lagi. Oke, kita paste saja di sini ya, bagian sini, lalu di bagian judul, maka dia akan sama ya, langsung menghampiri ke sini. Nah, sama. Oke. Sekarang kita akan membuat bagian you want to join us ini ya. Kembali ke text editor, kita bikin keterangan komentar lagi. Sekarang di sini awal you want to join us. Kemudian kita kasih akhir to join us. Kita kasih section. Lalu oh ya, langsung saja kita kasih kelas. Kasih kelas bahkan call action ya, jangan pakai spasi. Kemudian kita kasih container, lalu di sini kita kasih kelas lagi call content. Oke. Setelah itu kita masukkan H2. Kita lihat you want to join us. You want to. Kemudian kalimatnya kita copy saja. Lalu kita kasih dia input untuk button, kemudian kasih kelas btn, kemudian btn outline black ya, dark, dari penyediaan kelas yang berasal dari Bootstrap ya, seperti yang ada di button outline yang berada di dalam carousel ya. Dia cuman berbeda warna saja. Kemudian kita juga akan custom dikit ya. Oke, kita kasih value nya, isi teks dari button tersebut kita kasih ya, kontak use now. Kita lihat hasilnya. Oke, udah berhasil. Kita tinggal mengatur bagian stylenya.
kembali ke style. Sini all join to join us. Sini akhir to join us now. Kita rubah backgroundnya ke action. Kita pakai area ya ini, area, lalu kita Ctrl S, kembali lagi area. Di sini kita kasih background URL gambarnya ya, URL, kemudian kita naik satu folder, kemudian call action, lalu kita kasih value di sini no repeat dan fixed center ya, sama seperti yang di atas yang telah kita buat pada video sebelumnya. Kita juga akan membuat sebuah background before untuk bayangan hijaunya. Kita pilih call action, lalu call action sini area, lalu kita kasih before, kita kasih kontennya, konten misalkan kosong, lalu untuk widthnya 100%. Kita kasih widthnya 100%, kemudian topnya kita kasih 0, leftnya kita kasih 0, lalu untuk height-nya juga kita kasih 100% ya, height 100%. Kita jadikan posisinya absolute. Kemudian background color kita kasih warna dasarnya. Lalu untuk opacity ya, ketebalan dari bayangan hijau ini kita kasih 0,75 ya. Dan kita jadikan Z indeksnya jadi -1. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, sepertinya loading di sini ya. Nah, udah tampil ya. Namun kita belum mengubah Z index pada bagian call action area mungkin. Ya, benar, kita belum menambahkan indeks pada bagian sini. Kita kasih dia background cover. Background size ya, maaf. Size cover, lalu di sini kita kasih padding juga untuk si kontennya. Misalkan di sini kita kasih padding 65 pixel, 0 pixel, lalu kita kasih 70 pixel. Kemudian untuk posisinya kita kasih relatif, dan Z indexnya kita kasih dia 1 ya. Z index 1, lalu kita lihat hasilnya. Oke, telah berhasil loading ya. Nah, berhasil. Kita kembali text editor, kita edit bagian kontennya. Kalau kontennya kita lihat dulu kelas yang benar, call content. Kita kasih dia text elegance center biar dia posisinya berada di tengah, kemudian untuk warnanya hitam. Lalu kita edit juga bagian judulnya, call action, call content H2, kita kasih font 700, kita kasih font
700, lalu 48 pixel nya 60 pixel saja, kita kasih Poppins. Langsung saja kita ke bagian paragrafnya, kal konten paragraf, kita kasih fontnya 400, lalu 22 pixel, 60 pixel, dan di sini ada kita kasih lato ya, lato. Untuk font stylenya kita jadikan dia italic, max width-nya yaitu panjang dari sebuah paragraf tersebut kita ukur dia menggunakan atau batasi dengan satuan pixel yaitu 850 pixel. Kemudian untuk marginnya 10 pixel auto untuk bagian kanan kiri, dan 38 pixel untuk bawahnya. Oke, kita lihat hasilnya. Kayaknya kita salah ya menempatkan. Di sini kita terlalu besar ya. Bukan 60 pixel, tapi 32 untuk bagian P-nya. Jarak antara line. Oke. Sip. Loading ya. Oke. Sip. Kita langsung saja edit bagian buttonnya ya. Sekarang kal button, kita kasih width-nya 165 pixel. Kemudian untuk fontnya 500 saja, lalu ini 15 pixel, 30 pixel untuk jarak atas bawahnya. Kemudian untuk Poppins, lalu di sini kita kasih text icon-nya center dan border radius 30 pixel. Kita lihat hasilnya. Sip. Kita akan membuat kal button ini seperti tampilan yang sudah kita buat ya. Ini ketika kita di hover, ketika kursor nge-hover kepada button, buttonnya akan memiliki border ya. Kita langsung buat saja di sini kal button. Ya, kal button ketika di hover dia memiliki box shadow. Sekarang di sini dia min 2 px 2 pixel, lalu di sini 20 pixel, kemudian 0 pixel. Kita kasih warna, tidak terlalu hitam ya. Coba kita lihat dulu. Ya, udah ada box shadow-nya ya. Oke, kita telah berhasil membuat dua elemen ya. Langsung saja kita menuju teks HTML kita. Kita lihat dulu jarak antara let's news dan call action ini berdempetan. Kita kasih mt5.
Oke. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan saja agar durasi pas setiap videonya tidak terlalu panjang ya. Nanti malah ngantuk nontonnya. Kita tutup saja pada kesempatan video ini. Untuk bagian footernya kita akan codingnya pada video selanjutnya ya. Oke, mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan saya yang agak kurang jelas ya, dan juga mungkin kalau teman-teman yang mengetahui codingan yang secara cepatnya itu gimana, mohon diwajarkan karena saya masih dalam tahap belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.